tinggal dan punya usaha di Bali. Nah, gimana reaksi saat ini, masih ada perubahan itu atau tetap menjalankan? Perubahan sih nggak ada ya, cuman yang ngumpulin modalnya kan susah ya. Gue juga gue masih muda, banyak kebutuhan yang harus gue sanggupi gitu, dan juga kebutuhan nyokap. Ya buat bisnis itu ya insya Allah pelan-pelan gitu, sambil ngumpulin modal. Ya kalau bisnis mah di mana aja, nggak harus di Bali juga kan bisa. Tapi Umi sendiri kan waktu Ramadan tahun lalu keberatan kalau Abi sampai stay lama di Bali. Ya sekarang buktinya juga gue belum ada apa-apa ke Bali juga kan. Jadi ya udah. Tapi Umi support ya untuk berbisnis ya? Support banget. Ini pilihan juga gue bareng sama kakak sama Bang Alfi juga kan. Ya apapun yang terbaik buat gue ya pasti support. Tapi kemarin waktu live di TikTok itu sempat minta modal juga, dimodalin dong Umi gitu, kayak gitu. Apakah memang Umi ada keberatan saat minta modal buat usaha gitu? Nyokap kadang-kadang nggak keberatan. Modal juga pernah cuma sekali doang itu yang kafe sebelum ini A5, sisanya udah gue sendiri gitu. Abi sendiri kenapa sih tertarik dengan konsep kafe? Karena ini hal yang paling dekat dengan kehidupan gue gitu. Tempat nongkrong, tempat biar berbagai hal manfaat yang bisa dilakukan di sini. Jadi kita bisa supply orang-orang buat tempat nongkrongnya, kita kasih makanan, kasih minuman yang mereka bisa nikmati. Nah, itu aja manfaat buat orang, manfaat buat gue juga. Manfaat buat gue ya gue bisa nongkrong juga di sini, bisa jadi gue jadi tempat belajar. Termasuk bakers ya? Masuk bakers dakwah. Kita belajar di sini, ngaji di sini. Itu hobi masuk baker dengan moge itu memang hobi itu gimana? Kalau bikers motoran mah udah hobi banget gue dari dulu. Ya termasuk juga dari motoran itu menjadi sebuah media gue untuk mensalurkan kepuasan gue dan juga gitu lagi belajar dari teman. Tapi tetap berhati-hati ya, karena kan banyak fans ayah almarhum itu yang bilang hati-hati ya Bi, jangan sampai seperti ayah gitu, gimana? Ya hati itu yang pasti lah, cuma kita nggak tahu takdir Allah ya udah jadi jalanin aja. Hati-hati mah tetap hati-hati lah, tetap safety di jalan. Tapi di tengah kesibukan lu, quality time lu ngapain aja sih? Quality time gua ya kesini, ke pilihan, buka di sini, sahur di sini, sahur di rumah, buka di rumah, masak di rumah, gitu-gitu aja kalau lagi puasa gitu, nggak ada yang harus gimana. Bi, balik lagi soal biker. Di salah satu podcast Abi sendiri kan punya keinginan, walau alam ya, pengen banget meninggal seperti ayah ketika sedang salah itu dengernya. Salah. Gimana? Salah. Meninggal seperti ayah. Siapa yang mau meninggal kecelakaan? Gak ada yang mau kali. Suara-suara orang juga gak ada yang mau meninggal kecelakaan. Enggak lah. Mungkin salah dengar kali ya, mungkin salah pengertian. Gue meninggal, gue pengen itu disambut sama almarhum nanti pas di surga, terus motoran udah gitu. Ya mungkin semua orang juga ada kali yang pengen disambut sama motornya pas meninggal. Siapa sih yang mau? Kalau mati seperti itu kayaknya meninggal kecelakaan gak ada yang mau sih. Amit. Artinya ketika sedang mengendarai motor gitu kan teringat gitu dengan musibah yang pernah ayah alami gitu. Enggak sih, enggak teringat ya. Biarin aja gitu, ngapain juga diinget gitu. Hal yang enggak usah diinget, enggak usah diinget. Tapi sepeninggalan ayah sampai saat ini sendiri masih teringat nggak sih? Teringat. Teringat apa nih maksudnya? Artinya masih memimpikan gitu. Ya mimpi sih enggak ya. Enggak pernah ngerasa mimpi, cuma sekali doang. Kalau teringat ini mah pasti lah, namanya juga orang ditinggal meninggal sama ayahnya sendiri kan, nggak mungkin masa nggak mikirin, nggak ternyanyi. Hal pelajaran hidup apa yang ayah masih diingat sama Abi yang waktu ayah ucapkan? Karena kan sering itu jangan ngeliatin covernya ya kayak gitu gimana? Pelajaran apa ya? Ya untuk biar lebih bisa ngerasain menjadi manusia dalam kehidupan aja sih, sesimpel itu untuk bisa melihat bahwa kita bukan manusia, kita itu jangan sombong. Karena ya yang berhak sombong cuma Allah aja. Hal-hal sesimpel itulah yang Allah ajarin. Intinya bergaul dengan cara yang baik. Abi masih menyimpankah benda-benda peninggalan almarhum ayah, misalnya jaket gitu yang suka dipakai? Masih ada beberapa jaket yang masih gue simpan, ada jam juga, sepatu juga ada, banyak lah yang simpan. Ada jaket ada juga, ada 3 dan 4 masalah jaket sama. Sering dipakai buat biker jalan-jalan gitu? Enggak sih, enggak pernah gue pakai.
Oh, benar. Iya, biarin aja. Sayang kalau misalnya nanti rusak, mendingan taruh aja di rumah. Jadi koleksi tersendiri ya. Iya lah, koleksi sendiri. Ya kan siapa tahu nanti juga bisa gue kasih ke anak gue kalau bisa menikah, ataupun kayak gue kasih kakak gue, meskipun itu milik bersama. Ya mungkin nanti ke depan ada hal yang lebih penting lah, yang bisa dilakukan. Tapi kalau buat ngobatin rasa rindu, apa sih yang lo lakuin? Iya, dengan cara gue motoran ini, terus juga gue join ke Bikers Dakwah. Ini menjadi salah satu pengobat gue, dimana dengan motoran itu adalah salah satu mediasi gue untuk mendekatkan diri sama Allah. Juga kan Allah, almarhum juga gitu kan, sempat ngomong kenapa almarhum suka banget sama Harley, karena suara idola yang kayak almarhum kan gitu. Udah sejauh mana sih perjalanan Abi biker dakwahnya? Sejauh apa kayaknya nggak pernah bakal ada jauhnya ya, menurut gue nggak bakal pernah ada jarak jauh atau deket gitu menurut gue. Untuk sejauh apa ya segini, nggak ada yang tahu. Artinya sudah sampai pulau mana? Sumatera, Jawa atau Itu dia balik lagi gue bilang nggak bakal ada jarak dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mempelajari ilmu agama tuh nggak bakal ada jarak. Lu mau meskipun lu udah menghafalkan atau menghatamkan semua kitab-kitab, itu bukan berarti lu udah selesai semua. Enggak. Masih banyak banget jarak-jaraknya dan lu gak bakal pernah tahu jaraknya sampai mana. Jadi kalau misalnya ditanya jarak ke sana aja, gue juga gak bisa ngejelasin, bingung juga. Masa gue bilang ya udah baru sampai hafal Quran, emang apakah itu sebuah jarak? Bukan. Tapi ada keinginan nggak sih untuk sampai wilayah mana nih? Target Motoran. Ya. Target motoran banyak. Dia pengen muterin Indonesia, pengen ke Swiss, motoran segala macam aja. Tapi kan namanya kan apa? Biker dakwah ya. Apakah cuma keliling aja atau ada isinya? Maksudnya kan namanya kan ada dakwah, pasti ada setiap lokasi. Ada nggak seperti? Ada, Bu. Makanya di Bikers Dakwah itu kenapa kita kita buat Bikers Dakwah, karena adalah untuk menggait anak-anak motor dalam hal yang benar, tapi juga bukan dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang hati ke hati, yang santai, yang kita bergaul dan bergaul sampai itu. Makanya di Bikers Dakwah itu setiap anggota Bikers Dakwah itu kita diwajibkan untuk baca Quran, kita belajar Iqra, kita yang meskipun udah jago Quran cuma tetap kita belajar Iqra benar-benar dari awal. Kan juga ada program-program yang namanya Sajam, Safari Jelajah Alam, dan di sela-sela itu juga kita pasti nanti makan ke masjid, kita cari dakwahnya di mana. yang ikut dari mana aja sih? Wah, banyak banget. Sampai Bali pun ada, Bikers Dakwah Bali, Bikers Dakwah Bandung, banyak. Berapa Kak? 43 kota. 43 kota. Bikers Dakwah ada di 43 titik. Ada rencana nggak sih untuk bikeran itu ke Mekah? Waduh, nggak sampai situ sih kayaknya gue. Untuk motoran sampai Mekah kayaknya nggak sampai situ sih. Bukan niat ya, mental gue ya. Kayaknya bisa habis di jalan sih gue, cukup sih kayaknya. Udah ada transportasi paling cepat gitu kan, ada pesawat, kayaknya pesawat jadi salah satu pilihan terbaik. Tapi dari lo sendiri ada pengen nggak sih niat untuk bikeran ke sana gitu? Enggak sih, belum ada niat. Seperti sih gue, belum berani. Karena juga untuk naik motor lintas negara kan banyak banget dokumen-dokumen yang harus disiapkan, nggak gampang. Punya pengalaman apa sih ketika biker dakwah itu di suatu daerah mungkin ada kayak crash atau apa gitu, atau perjalanannya yang sulit gitu ditembus? Perjalanan sulit ditembus nggak ada sih ya. Mungkin lebih pas gue lagi motoran sendiri. Kalau waktu gue motoran sama si Supadi ke Bali itu berdua cepet lah kita yang ada kecelakaan dan segala macam. Ya sesimpel ya apa ya, sewajarnya di jalanan kejadiannya seperti itu. Tapi Umi sempat ini nggak melarang Abi saat wah gabung lagi di motor besar nih agak trauma gitu gini. Umi sempat gitu loh? Enggak, Umi nggak pernah menolak ataupun apa ya punya was-was gitu terhadap gue kalau misalnya gue main motor. Karena pun Umi juga tahu Bikers Dakwah ini apa, foundernya juga Umi kenal gitu, emang dari dulu bareng, jadi Umi percaya. Abi merasa bangga nggak sih ketika lagi biker dakwah ke daerah-daerah banyak juga jamaah almarhum ayah di sana? Iya lah, pasti lah, merasa bangga juga, merasa bersyukur kalau misalnya banyak jamaah almarhum yang masih menggunakan ilmu yang masih menjadikan sesuatu. Pasti bangga lah, masa nggak bangga sih. Biasanya apa sih yang diomongin ke Abi ketika para saya ngefans banget sama almarhum. Ya sesimpel itu aja, maksudnya nggak ada yang gimana.
sampai yang pengen ziarah gitu nanti sewaktu-waktu gitu? Oh iya ada beberapa orang ada yang kayak gua kalau mau di jalan dia pengen ziarah gitu silakan gitu karena emang ya ziarah itu kan buat umum bukan buat doang jadi ya silakan. Oke. Kah? Big rating boleh? Gini apa? Lebaran. Puasa apa lebaran? Dua-duanya ya? Dua-duanya Bi. Halo, saya Bizar. Selamat untuk menunaikan ibadah puasa tahun 2023 ini. Semoga puasa kita kali ini bisa bermanfaat dan juga berkah di akhirat nanti. Dan juga selamat Lebaran buat kita kaum muslimin. Semoga manfaat dari Lebaran ini bukan cuma kaum muslimin doang, tapi ke semua agama, ke semua orang yang bisa membawa kita ke berkah di akhirat nanti. Terima kasih Bi. Sama-sama. Ya.